Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Marjuni, calon guru penggerak Angkatan 7 dengan pengajar praktek Bapak David Anggar Kusuma dan fasilitator Dr. Neni Suharni Sofian. Saya di sini bersama kedua rekan saya, yaitu Ibu Irna Nurhidayati. Selamat siang, Ibu Irna. Selamat siang, Bapak. Dan satu rekan saya, Bapak Eko Aris Setiawan. Selamat siang, Pak Eko. Selamat siang, Bapak. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Sehat nggih? Alhamdulillah, sehat. Baik, Alhamdulillah. Pak, sehat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan praktik kucing dengan alur tirta. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengamati alur tirta dan juga nantinya akan menanyakan beberapa hal terhadap coach dalam kegiatan kucing kali ini. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, saya akan berdiskusi dulu dengan coach kita, Ibu Irna Nurhidayati. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Baik, Ibu Irna, Assalamualaikum, selamat siang Ibu Irna, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Pak Juni. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu Erna, siang ini Ibu ingin akan melaksanakan kegiatan kucing dengan Pak Eko Aris, nggih? Iya, Pak. Sebelum kita mulai percakapan kucing hari ini, sebelumnya kita diskusi dulu sedikit tentang alur tirta yang ingin kita, yang sudah bersama-sama kita pahami. Apa itu kucing dengan alur tirta ini? Mungkin Ibu Irna bisa menjelaskan sedikit mengenai pemahaman dari kucing dengan alur tirta ini, Ibu. Nah, baik Bapak. Kucing dengan alur tirta ya, Pak ya? Iya. Nah, alur tirta itu adalah sebuah alur percakapan kucing yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan kucing. Ya, sehingga percakapan itu menjadi efektif dan bermakna. Alur itu sendiri terdiri dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu, Bapak. Iya, Ibu. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu, dalam alur tirta tersebut, kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan oleh Bu Erna pada kucing kali ini? Ya Bapak, dalam kucing kali ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak kepada kucing. Iya Ibu. Kemudian dari ketiga kompetensi itu, untuk kegiatan kucing hari ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Ya, dari beberapa 3 tadi ya Pak ya, 3 kompetensi tadi, saya lebih ingin mengembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh Pak. Kemudian juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya anggap kompetensi itu masih sangat kurang dalam diri saya. Oh gitu. Tadi sudah dijelaskan mengenai kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian dari kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan tadi, mungkin ada indikator yang ingin dicapai pada kegiatan kucing hari ini, Ibu? Ya, baik Bapak, indikator yang ingin saya capai ya, pada kegiatan kucing hari ini, yang pertama adalah kehadiran penuh, yaitu bagaimana saya bisa hadir utuh sebagai coach, sehingga badan, pikiran, hati selaras dengan apa yang kita lakukan dalam percakapan tersebut. Lalu juga saya selaku coach akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memantik kunci saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga nanti kunci itu selanjutnya bisa memunculkan ide-ide baru, seperti itu Pak. Oke Ibu, terima kasih sudah menyampaikan indikator yang ingin dicapai pada kegiatan kucing hari ini. Kemudian mungkin Ibu bisa menjelaskan tujuan dari kucing hari ini, Bu? Ya, tujuan saya untuk melakukan kucing hari ini adalah memunculkan ide, Pak, memunculkan ide alternatif, solusi dari permasalahan yang nanti akan kucing hadapi.
seperti itu. Oke, Ibu, terima kasih Ibu atas diskusi kecil kita mengawali kegiatan kucing hari ini. Kemudian selanjutnya silahkan waktu untuk kegiatan kucing hari ini saya persilahkan kepada Bu Erna Nurhidayati dan juga Pak Eko Aris Setiawan. Silahkan. Ya, baik Bapak Reva Marjuni, terima kasih atas kita mulai ya, Pak Eko Aris. Ya, Assalamualaikum Pak Eko, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Irna. Alhamdulillah kabar hari ini lumayan baik, Bu. Ya, baik Pak Eko. Mohon maaf ini Pak Eko, kalau saya perhatikan kok akhir-akhir ini Pak Eko kurang bersemangat ya. Kenapa? Atau mungkin Pak Eko bisa, mumpung ketemu dengan saya ini Pak ya, bisa berbagi dengan saya. Iya sih Bu, jadi gini Bu, kebetulan saya sebetulnya pengen ngobrol lah panjang lebar, tapi saya bingung dengan siapa saya ingin ngobrol. Sejujurnya saya ingin berbagi cerita tentang permasalahan saya yang terjadi di kelas saat saya mengajar seperti itu, Bu. Sebelumnya mohon maaf nih Pak Eko, kalau boleh tahu permasalahan apa yang sedang Pak Eko hadapi saat ini? Begini Bu, berkaitan dengan pembelajaran dan berkaitan dengan siswa saya, bahwasanya siswa saya itu terdiri dari 11 siswa Bu. 11 siswa dan kebetulan siswa putri itu lebih banyak dari siswa putranya. Nah, seperti itu. Nah, pada saat ada tugas, entah itu yang presentasi atau tugas-tugas yang lain yang menuntut mereka untuk ke depan, maka semua anak tersebut itu tidak mau, Bu. Dalam kelompok pun hanya siswa-siswa tertentu yang mau maju mewakili teman-temannya untuk bisa berbicara di depan. Jadi anak-anak di sini menurut saya dalam kelas saya itu kurang rasa percaya dirinya, sehingga mungkin dia cenderung untuk pasif, untuk sekedar maju ke depan pun mereka nggak mau, seperti itu Bu. Apalagi ngomong di depan orang banyak, seperti itu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi murid yang Bapak ajar ini memiliki rasa kurang percaya diri, begitu ya Pak ya? Ya Bu, betul. Jadi anak-anak cenderung malu saat disuruh maju ke depan, apalagi siswa laki-laki Bu. Siswa laki-laki itu cenderung nggak mau, mungkin entah apa, kenapa saya tidak kurang paham. Nah, menurut Pak Eko ini ya Pak ya, anak yang percaya diri itu yang bagaimana Pak? Kalau menurut saya ya percaya diri itu ya yang mau tampil ke depan, dan dalam kegiatan apapun dia juga optimis lah, tanpa disuruh pun sudah siap untuk tampil, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Misal ini Pak ya, misal dibuat skala gitu, skala level 1 sampai dengan 10 gitu, dalam hal percaya diri. Anak-anak yang Bapak ajar ini kira-kira berada pada level berapa ya Pak? Berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya itu malah beragam Bu, berwarna, tapi tidak ada yang sempurna. Mungkin kisaran ada yang level 5, level 6, 7 dari 11 siswa tadi Bu. Sehingga saya tidak berani menyimpulkan bahwa anak-anak saya itu mungkin levelnya tinggi atau mungkin levelnya rendah, karena memang berwarna. Cuma permasalahannya mereka cenderung pasif mayoritas gitu Bu. Tidak mau atau malu lah intinya mereka mayoritas. Ya, baik Pak. Jadi dari 11 murid Bapak yang Bapak ampu tadi ya, itu mempunyai rasa percaya diri yang beragam gitu ya Pak ya. Ya, Terus apa yang ingin Bapak inginkan dari murid-murid tersebut? sejujurnya gini, saya ingin murid saya itu mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan siap tampil dimanapun, dalam keadaan apapun dan kapanpun. Karena dengan rasa percaya diri itu, menurut saya anak mampu mengeksplor, mengekspresikan diri sesuai dengan potensi yang dia miliki, sehingga mudah untuk berekspresi dan diterima oleh dirinya sendiri maupun orang lain.
Baik, jadi menurut Pak Eko, siswa yang dengan percaya diri yang tinggi itu mampu berekspresi dengan segala potensi yang dimilikinya. Begitu ya Pak ya? Betul Ibu, betul. Ya. Selanjutnya ini Pak, rencana Pak Eko ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri anak tersebut kira-kira apa ya Pak ya? Untuk rencana saat ini mungkin saya baru bisa berpikir tentang bagaimana misalkan dalam sebelum pembelajaran dimulai, kebetulan di kelas itu kan ada bendera merah putih, nasionalismenya bagaimana supaya muncul, mungkin saya suruh untuk mengkibar bendera, kemudian menyanyikan lagu-lagu nasional secara bareng, tapi dipimpin oleh satu anak, dan satu anak itu harus ada di depan untuk memimpinnya, seperti itu, dan itu bergiliran. Sebagai dirijen mungkin, sebagai pemimpinnya mungkin, seperti itu Ibu. Ya, bagus Pak Eko ya. Jadi semua siswa maju ke depan dan dapat melatih percaya diri begitu ya. Terus Iya. apa masih ada cara lain Pak kira-kira yang bisa diterapkan? Misal ada anak yang tidak mau menjadi dirijen gitu. Cara lain ya. Menurut saya cara lain yang diterapkan misalnya ya dengan cara untuk melatih presentasi tadi. Jadi hasil kerja baik individu maupun kelompok tadi dipresentasikan ke depan dan dia dilatih untuk bisa berbicara di depan, ataupun dengan cara anak memimpin berdoa itu pun mungkin menurut saya juga bisa melatih diri untuk percaya diri, memimpin doa secara bersama-sama tapi yang memimpin satu anak. Jadi saya akan memberi kesempatan kepada anak dengan seluas-luasnya untuk bisa tampil sesuai dengan minat potensi yang dia miliki. Apapun itu. Tujuan saya hanya untuk percaya diri itu bisa tumbuh seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali Pak ya. Jadi menurut Bapak banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak. Misal tadi dengan presentasi ataupun dengan memimpin doa, berdoa ke depan begitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, wah, luar biasa sekali Pak Eko. Ya menurut Bapak sekarang apa ya yang didapatkan dari percakapan kita hari ini? Setelah tadi kita sudah bercakap-cakap tadi Pak ya. Yang menurut saya yang pasti saya merasa sangat antusias dan semangat untuk bisa mencari solusi lagi, Bu. Sekreatif mungkin, sekreatif saya setiap persoalan yang saya hadapi. Apalagi berkaitan dengan persoalan anak, dan penjenengan Ibu itu luar biasa dengan anak. Saya sangat ingin mencontoh untuk meneladani penjenengan supaya bisa lebih menarik lagi pembelajaran saya itu bagaimana. Begitu Ibu. Ya, terima kasih baik Pak Eko. Semoga Pak Eko ke depannya anak didik kita dapat meningkatkan rasa percaya dirinya ya, utamanya tadi anak didik yang Bapak Eko Aris Ampu seperti itu. Ya Bu, amin. Terima kasih Ibu atas doanya, dan alhamdulillah saya sudah merasa lega saat ini Bu, karena sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita dengan panjenengan. Saya juga berjanji akan berusaha lebih giat lagi untuk bisa mewujudkan apa yang sudah saya konsep, saya rencanakan, yang sudah saya buat, dan terima kasih pula sudah bersedia menjadi teman ngobrol saya, teman curhat saya, sehingga mengurangi beban yang sudah saya rasakan sebelumnya itu. Ya, sama-sama Pak Eko. Saya juga ikut senang karena Pak Eko sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Eko sendiri tadi ya. Dan Pak Eko sudah terlihat semangat lagi ini ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk sharing bersama lagi ya Pak ya. Terima Ya, kasih Bu. saya cukupkan sampai di sini dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama Pak. Baik, terima kasih Ibu Erna Nuridayati dan juga Pak Eko Aris Setiawan. Luar biasa atas praktek kucing yang dilakukan pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Saya berikan apresiasi yang luar biasa. Kemudian saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktek kucing yang dilakukan oleh Bu Erna Nuridayati dan juga Pak Eko Aris Setiawan tadi. Secara garis besar untuk kucing kali ini alur ceritanya sudah terpenuhi semua, mulai dari tujuan, kemudian indikator, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawabnya sudah nampak dan itu sudah tercapai.
Kemudian di awal tadi Bu Erna juga menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Ini tadi juga sudah tampak Ibu, sudah tampak sekali bahwa tadi Bu Erna sudah menerapkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi atau ide dari Pak Eko Aris dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah Bu Erna tadi melakukan coaching pada kegiatan kali ini, Ibu? Mungkin bisa disampaikan apa yang dirasakan oleh Ibu setelah mengadakan coaching kali ini. Ya, baik Bapak. Tadi saya sudah praktek coaching dengan Pak Eko Aris. Di sini saya merasa terkesan, Pak. Terkesan dengan coaching di mana sebetulnya Pak Eko Aris sebagai coaching tadi sudah mempunyai ide atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan beliau sebenarnya juga mempunyai potensi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah yang beliau hadapi, Pak. Baik, Bu Erna tadi sudah praktek coaching, sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach ya. Tadi juga sudah mengembangkan kompetensi inti. Coaching yaitu mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, untuk praktek coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Erna kembangkan berdasarkan pengalaman Bu Erna pada coaching hari ini? Ya, berdasarkan pengalaman coaching hari ini, untuk ke depan ketika saya melakukan coaching lagi, saya ingin ini Pak ya, mendengarkan lebih aktif Pak. Jadi akan lebih fokus pada apa yang dikatakan oleh coach dan memahami yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna bahkan yang tidak terucapkan oleh coachee. Nah, juga saya akan lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit berbicara. Juga saya akan menjadi pendengar yang baik, yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah diutarakan oleh coachee. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Erna, terima kasih banyak waktunya hari ini. Juga kepada Pak Eko Aris Setiawan, terima kasih banyak Pak. Saya cukupkan sampai di sini perbincangan kita hari ini. Nanti lain waktu bisa kita sambung kembali. Demikian Bapak Ibu praktik coaching kita hari ini bersama Ibu Erna Nur Hidayati sebagai coach dan Pak Eko Aris Setiawan sebagai coachee. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Erna Nur Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 7 dengan pengajar praktik Bapak David Anggara Kusuma dan fasilitator Ibu Dr. Neni Soeharni Sofian. Nah, di sini saya bersama kedua rekan saya pada kesempatan ini, saya akan bertugas sebagai observer. Kemudian Pak Eko Aris sebagai coach. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang. Dan Pak Eva Marjuni sebagai coachee. Selamat siang Pak Eva Marjuni. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktik coaching. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengamati alur tirta dan juga nantinya akan menanyakan beberapa hal terhadap coach. Nah, sebelum kegiatan ini kita laksanakan, saya akan berdiskusi dulu dengan coach, dengan Pak Eko Aris Setiawan. Ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan kompetensi seorang coach. Ya, assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Erna. Ya, selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Ya, baik Pak Eko. Siang ini Bapak akan melaksanakan coaching dengan Pak Eva Marjuni, nggih? Ya, sebelum kita mulai percakapan coaching hari ini, sebelumnya kita diskusi dulu Pak. Sedikit tentang alur tirta yang bersama sudah kita pahami apa itu coaching dengan alur tirta ini. Mungkin Pak Eko Aris bisa menjelaskan sedikit mengenai pemahaman dari coaching dengan alur tirta ini Pak. Ya Bu, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan sedikit
menyampaikan mengenai kucing dengan alur theta, di mana menurut saya alur theta ini adalah sebuah alur percakapan yang dimuat dalam suatu kucing yang akan membantu peran seorang cook itu dalam membuat suatu percakapan kucing, sehingga bisa menjadi lebih efektif, lebih bermakna, yaitu yang terdiri dari mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Seperti itu Bu menurut saya. Ya, baik Pak. Kemudian kalau boleh tahu Pak Eko, dalam alur cerita tersebut kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan oleh Pak Eko pada kucing kali ini? Ya, pada kesempatan ini, praktek ini kami mencoba menekankan pada presensi kehadiran penuh itu. Kemudian bisa juga mendengarkan secara aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang sifatnya berbobot kepada seorang kucing gitu. Ya, baik Pak. Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi ya, untuk kegiatan kucing hari ini kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi yang saya tekankan, yang saya tonjolkan di sini dan ingin saya kembangkan itu secara spesifik pada kehadiran penuh. Selain itu juga ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot karena saya menganggap bahwa kompetensi itulah yang masih sangat saya pada diri saya itu berkurang. Jadi ingin mencoba melatih tentang hal itu gitu. Ya, baik Pak. Tadi Bapak menyebutkan mengenai kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan ya. Kemudian dari kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan tadi, mungkin ada indikator Pak yang ingin Bapak capai pada kegiatan kucing hari ini. Baik Ibu, yang pasti pada kesempatan praktek hari ini indikator yang ingin saya capai dan ingin saya wujudkan itu terkait dengan kucing ini adalah yang pertama kehadiran penuh untuk bisa hadir secara utuh bagi seorang kucing sehingga ada badan, pikiran, hati selaras harmoni untuk bisa menciptakan percakapan yang nyaman, percakapan kucing yang bisa sambil sarinya secara gampang. Kemudian saya juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dalam hal ini pertanyaan ini untuk memancing saja, memantik supaya seorang kucing itu bisa menyimpulkan solusi-solusi apa yang terbaik buat mereka tanpa saya memberikan solusi. Jadi hanya sekedar memantik saja dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Dan juga dapat memunculkan ide-ide yang baru, ide-ide yang brilian, kreatif, untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang kucing tadi. Begitu Ibu menurut saya. Ya, oke Bapak, terima kasih sudah menyampaikan indikator yang ingin dicapai pada kucing hari ini. Kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak ya, tujuan dari kucing kita hari ini itu apa ya Pak? Tujuannya dari praktek kucing ini menurut saya ingin membantu seorang kucing itu bisa memunculkan ide-ide kreatif, alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah dihadapi oleh seorang kucing tadi. Sehingga ide itu akan tereksplor dengan mudah dan nantinya solusi-solusi itu bisa didapatkan dengan mudah pula. Tanpa harus saya mengarahkan solusi apa, cukup memantiknya seperti itu. Oke Bapak, terima kasih atas diskusi kecil kita hari ini. Kemudian selanjutnya silahkan waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada Pak Eko Aris untuk melaksanakan kucing pada kesempatan siang hari ini. Silahkan Pak Eko Aris dengan Pak Eva Marjuna. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bapak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bapak. Waalaikumsalam. Tadi alhamdulillah di sini kabarnya juga baik. Bapak saya harap juga baik pulang nggih. Alhamdulillah. Dan Ya, pada Pak. saat ini saya juga punya waktu yang luang nggih. Punya waktu yang luang, kita bisa saling berdiskusi di sini. Ya, Pak. Gitu Pak. Bagaimana? Saya ingin bercerita tentang murid saya, Pak, yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya, Pak.
Gitu nggih. Ya, ya, ya. Nggih. Baik, Pak. Apa yang sekiranya membuat Bapak bisa mengatakan seperti itu? Mungkin bisa diceritakan, Bapak? Begini Bapak, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu, yang saya ampu itu kurang antusias Bapak dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, begitu. Jadi Iya. menurut Pak Juni, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini kira-kira, Pak? Begini Bapak, saya mengharapkan solusi dari permasalahan tentang kurangnya antusiasme murid yang saya ampu Bapak. Mungkin nanti Bapak bisa membantu saya untuk memecahkan masalah itu Bapak. Oh, nggih. Solusi ya, solusi. Nggih, nggih. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke solusi, mungkin menurut Pak Juni perlu dievaluasi dulu lah. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak itu menjadi kurang antusias ya di dalam pembelajaran yang Bapak praktekkan seperti itu? Ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin karena pembelajaran saya membosankan Bapak, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk bicara. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bapak. Oh, begitu. Iya, Jadi kalau bisa saya tekankan, berarti kan Bapak mungkin tadi yang disebutkan pertama monoton, kemudian membosankan. Jadi intinya mungkin iya, tidak berpihak pada siswa. Gitu. Oke, iya, iya, kalau Bapak. begitu saya balik pertanyaannya. Kalau tadi yang menurut Anda kurang antusias, sekarang kira-kira menurut Bapak Juni, apa yang membuat murid panjenengan itu bisa antusias kembali? Seperti itu. Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, Bapak, tidak monoton, dan melibatkan murid-murid untuk aktif dalam pembelajaran. Seperti itu, ya? Ya, Iya, ya. Pak. Kalau saya berpendapat dengan apa yang Pak Juni sampaikan tadi, menurut Bapak, kira-kira apa saja ya yang bisa membuat murid itu bisa asik kembali, kemudian tidak bosan, menarik, sehingga mereka antusiasnya itu muncul kembali gitu. Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, Pak. Murid aktif dalam pembelajaran, dan di dalam pembelajaran ada ice breaking-nya juga, Bapak. Mungkin itu bisa Oke, memberikan sebuah situasi yang menyenangkan bagi murid-murid. oke, ice breaking ya. Nah, Ya, saya betul, suka Mas. dengan ice breaking. Berarti kan konsep Bapak dengan ice breaking kan harusnya juga lebih ya, artinya itu bisa Iya, Pak. mencairkan suasana seperti itu. Nah, Iya, menurut Bapak. Pak Juni, langkah seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran yang tidak monoton tadi, Pak? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, kemudian menggunakan bahan-bahan Lostpad. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang betul-betul senang mengerjakan tugasnya. Mungkin begitu, Bapak. Nah, mantap. Berarti ya, Ya, itu Anda penjenengan berarti sudah bisa mendeteksi diri, kira-kira akan saya apakan seperti itu. iya, Mulai iya, dari berdiferensi tadi, nggih. Nah, iya, Pak. rencana-rencana Anda penjenengan itu bagus untuk bisa semangat mengikuti pembelajaran kembali. Nah, seperti itu. Oke, Bapak. Dari semua tadi, kira-kira apa komitmen Bapak Juni rencana yang sudah penjenengan utarakan tadi, Pak? Begini Bapak, tentang komitmen, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga nanti murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang
dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya, Pak. Mungkin dengan demikian apa yang saya harapkan nanti bisa berjalan dengan baik sehingga murid-murid senang dalam proses pembelajaran nanti, Pak. Masya Allah, luar biasa, bagus sekali, keren konsep-konsep ide-ide Sama. panjenengan Bapak, sangat luar biasa, dan saya sangat mendukung apa yang panjenengan rencanakan, konsepkan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Anda panjenengan konsepkan tadi diberi kemudahan dalam melaksanakannya dan tujuannya bisa tercapai. Dan saya Amin, berharap amin, kita amin. juga bisa berkolaborasi, gitu ya, bisa Amin. berkolaborasi untuk menjadi yang lebih baik lagi sehingga kita menciptakan tujuan pembelajaran yang nyaman, khususnya di sekolah panjenengan dan umumnya di pendidikan di Indonesia saat ini. Amin, Seperti amin, itu, Pak. amin, amin. Sukses Terima buat kasih, kita. Pak. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih waktunya, Bapak. Amin ya. Nah, saya mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum. Yes, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa praktik coaching hari ini yang dilakukan oleh Pak Eko Aristiawan ya sebagai coach dan Pak Eva Marjani selaku coach. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi pada praktik coaching yang kita laksanakan tadi. Secara garis besar, untuk alur tirta pada saat coaching yang dilakukan oleh Pak Eko Aris dan Pak Eva Martin tadi sudah tamuannya dari mulai tujuan, indikator permasalahan, kemudian juga rencana aksinya sudah tampak, tanggung jawab juga sudah tampak. Jadi untuk alur tirta semuanya sudah tercapai. Ya. Kemudian di awal tadi Pak Eko Aris menyampaikan ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Pak Eko sudah menerapkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memancing solusi ataupun memunculkan potensi atau ide dari Pak Eva Marjuni dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, sekarang begini Pak. Pak Eko Aris. Oh iya Bu, terima kasih. Setelah tadi saya melakukan coaching, saya merasa sangat-sangat terkesan dengan coaching saya, di mana sebetulnya coaching tadi sudah mempunyai ide, solusi yang terbaik menurut mereka, menurut beliau, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapinya sendiri. Dan beliau sebenarnya mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Cuma kadang perlu pemantik mungkin ya, perlu pemantik untuk bisa mengeluarkan ide itu. Dan saya merasa pemantik yang saya berikan itu ternyata berhasil dan saya cukup bangga dan senang bisa membantu teman seperti itu. Baik Pak Eko, tadi sudah bagaimana menjadi seorang coach ya. Tadi juga sudah mengembangkan kompetensi inti coaching yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk praktik coaching selanjutnya nih Pak, kalau misalnya nanti kita coaching lagi, kira-kira apa yang ingin Pak Eko Aris kembangkan berdasarkan pengalaman Pak Eko tadi saat coaching pada siang hari ini? Baiklah Ibu, menurut saya setelah saya tadi melakukan dengan coaching tadi ya, saya ingin lebih mendengarkan aktif ya, jadi pendengar aktif, pendengar yang baik dan lebih fokus pada apa yang dikatakan oleh coach tadi, sehingga mampu memahami semua keseluruhan permasalahan dan bisa memberikan pemantik yang lebih tepat untuk bisa menggali solusi dari seorang coach tadi. Seperti itu Ibu. Sehingga akan lebih banyak ya, lebih banyak mendengarkan, lebih sedikit berbicara, tapi memberi pertanyaan berbobot dengan memantik tadi. Ya, baik Pak Eko, terima kasih waktunya pada kesempatan siang hari ini. Juga kepada Pak Juni, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Ibu, terima kasih. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Seperti itu.
Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, praktik coaching kita hari ini bersama Pak Eko Aristiawan dan Pak Eva Marjuni. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Aristiawan, biasa dipanggil EA. Saya CGP dari Angkatan 7 dari instansi SMA 1 Wonogiri. Dengan pengajar praktek, beliau yang terhormat, Bapak David Anggar Kusuma, dan fasilitator Ibu Dr. Neni Suharmi Sugyan. Nah, saya di sini bersama kedua rekan saya yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan bertugas sebagai observer. Dan kepada teman saya, kemudian Pak Juni, ya. Bapak Juni, halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, bertindak sebagai cook. Dan Ibu Erna Nur, selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Halo Ibu, Assalamualaikum. Ya, mungkin lagi mempersiapkan sesuatu ya. Bersama Ibu Erna akan sebagai uji nanti. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengamati alur coaching dengan metode Tirta ini dan juga nantinya akan menanyakan beberapa hal sebelumnya. Dan sebelum kita laksanakan coaching ini, maka akan lebih baik juga memantik sedikit tentang informasi-informasi seputar coaching. Kita berdiskusi kecil dengan beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau dengan kompetensi-kompetensi seorang cook itu apa saja di dalamnya. Oke. Assalamualaikum Pak Juni, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko Aris, selamat pagi. Alhamdulillah hari ini tetap semangat. Oke, terima kasih. Baik Pak Juni, pagi ini mungkin akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya bersama Bapak. Ibu Erna. Nah, Iya. Sebelum kita mulai percakapan coaching hari ini, sebelumnya kita akan melakukan sedikit diskusi kecil tentang alur tirta Pak di coaching itu. Iya, mungkin Pak. ada pemahaman-pemahaman yang sudah Bapak kuasai, nanti bisa diaturkan di sini dengan alur tirta ini Bapak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit saja untuk memantik sebagai improve-nya di depan, pemahaman panjenengan tentang coaching di alur tirta ini seperti apa Bapak? Mungkin Iya bisa Bapak. Baik Bapak, jadi alur tirta seperti yang kita pahami bersama adalah sebuah alur percakapan coaching yang dimana itu akan sangat membantu peran coach dalam membuat sebuah percakapan coaching. Sehingga nanti dengan alur tirta tersebut coaching akan menjadi lebih efektif dan bermakna. Jadi ada 4 yang menjadi landasan utama dalam alur tirta tersebut, yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bapak. Ya, luar biasa pemahaman yang komplit, keren ya, meskipun sedikit. Nah, ya, Pak. Dari situ kan ada tahapan-tahapannya ya Bapak. Kemudian kalau boleh tahu Pak Juni, dalam alur tirta tersebut mungkin kompetensi coaching apa yang akan panjenengan kembangkan pada coaching ini? Dalam coaching kali ini, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah presensi kehadiran penuh Bapak, mendengarkan aktif, dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bapak. Oh ya, seperti itu ya Bapak ya. Ya. Baik Pak. Dari ketiga kompetensi itu mungkin kegiatan coaching hari ini kira-kira kompetensi mana yang sekiranya Bapak ingin tonjolkan, ingin kembangkan yang paling spesifik ingin ditunjukkan? Dari ketiga yang sudah saya sebutkan tadi, yang lebih ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh Bapak, presensi penuh, dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya anggap itu kompetensi-kompetensi yang harus saya
gali lebih dalam lagi, Bapak. Seperti itu nggih? Nggih. Ya. Oke. Tadi sudah dijelaskan di depan mengenai kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan, Bapak tunjukkan. Nah, kemudian dari kompetensi spesifik yang ingin Bapak kembangkan tadi, mungkin ada indikator-indikator yang sekiranya ingin dicapai pada kegiatan kucing kali ini, Bapak. Kira-kira indikator apa saja, Pak, itu, Pak? Ya, Bapak, indikator yang ingin saya capai pada kegiatan kucing hari ini adalah yang pertama, kehadiran penuh untuk bisa hadir utuh bagi kucing, sehingga badan, pikiran, hati kita selaras saat sedang melakukan percakapan kucing. Kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memantik kucing ini untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, sehingga solusi tersebut muncul dari kucing dan dapat memunculkan ide-ide baru dari kucing, Bapak. Oke, baik Bapak. Dengan indikator itu harapan kita nanti bisa tercapai di level praktek nanti ya Bapak. Ya, Bapak. Untuk itu terima kasih Bapak atas informasinya, tapi tadi Bapak sudah menyampaikan indikator di awal dan ingin mencapainya. Nah, kemudian mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang tujuan diadakannya kucing ini, Pak. Kira-kira tujuannya apa tuh, Pak? Seperti itu. Baik, Bapak. Tujuan kucing hari ini adalah saya ingin membantu kucing untuk memunculkan ide-ide alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang kucing hadapi, sehingga alternatif solusi-solusi tersebut betul-betul muncul dari kucing itu sendiri. Demikian, Bapak. Baiklah Bapak, terima kasih banyak atas diskusi kecil ini. Semoga kita bisa menerapkannya di praktek nanti. Dan kemudian silakan waktu saya persilahkan sepenuhnya kepada Bapak Juni dan Ibu Irna untuk melakukan praktek kucing nani ya. Untuk itu monggo waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Juni monggo, Bu Irna monggo untuk bisa berkolaborasi. Monggo Bapak Ibu. Ya, baik Bapak. Kita mulai. Selamat siang Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Ibu. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Ibu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak ini ya. Oh, tidak apa-apa Ibu, biasa saja. Saya juga tidak terlalu sibuk hari ini. Begini Pak, mau tentang masalah saya, apakah Bapak bisa membantu Pak ya? Dengan senang hati Ibu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Hanya ingin solusi Pak atau pemecahan masalah dari yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu Ibu. Bapak ingat atau tidak ya Pak ya, beberapa hari yang lalu Pak pengawas itu melakukan supervisi di kelas saya. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas Pak. Bagaimana bisa Ibu? Lalu, apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah, Ibu? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius, Pak. Tapi ya tiba-tiba saya ditegur begitu oleh Bapak pengawas. Oh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Ibu? Begini, Pak. Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya di kelas, Pak. Proses mengajarnya bagaimana Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa yang lain sampai dikritik kalau boleh tahu Ibu? Begini Pak, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Ketika itu saya tidak memakai buku teks begitu Pak. Oh, kemudian bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut?
Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini, selama saya mengajar, saya itu sudah menggunakan bermacam-macam buku sumber begitu Pak ya. Bisa dari buku referensi di perpustakaan, bisa dari buku artikel-artikel yang saya ambil di internet. Nah, yang penting mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu Pak, beliau itu merasa tersinggung seperti itu. Oh gitu. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu Ibu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses belajar mengajar Ibu? Nah, begini Pak, seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, juga kadang mengajak siswa untuk Ya. menonton video, nah menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Terus pertanyaan berikutnya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks di dalam Menurut pembelajaran? saya, begini Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan juga sudah mengacu pada kurikulum, begitu Pak. Sebenarnya sudah bagus Ibu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda dan gaya belajar pun juga berbeda-beda Ibu. Betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak sampai berpikiran ke sana ya Pak ya. Nah, selama ini ada beberapa siswa sebenarnya Pak yang kurang maksimal hasilnya ketika saya mengajar di kelas. Itulah Ibu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya Pak, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Nah, setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang Pak ya, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus begitu Pak, dengan masalah ini. Nah, akibatnya pekerjaan yang lain itu juga jadi terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena itu tadi Pak, Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Nah, saya takut nanti akan jadi masalah Pak di kemudian hari, seperti itu Pak. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Betul begitu Ibu? Iya Bapak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya itu masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Kemudian jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu juga harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Nah, begini Pak, saya itu berniat untuk menemui beliau, untuk membicarakan hal ini. Nah, mungkin beliau akan memberikan solusi dari apa yang sudah saya rasakan selama ini Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau Pak. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya juga saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada Bapak pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama ya Pak ya. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang sudah saya gunakan itu tetap juga akan saya terapkan Pak, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara belajar tersebut. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu.
Ya, syukurlah Pak. Sekarang setelah saya ngobrol dengan Pak Juni tadi merasa lega ya Pak ya. Ya. Karena jujur saya takut, sebenarnya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Nah, agak khawatir takutnya nanti salah langkah begitu Pak. Iya, iya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu, Ibu? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Itu. Lalu dukungan yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut apa, Ibu? Sebenarnya itu juga masih dalam pikiran Bapak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Ya. Saya kan mengajar PAI Pak ya, Ya. Pendidikan Agama Islam. Jadi nanti kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga nanti dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Ya, amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Bapak ya Ibu. atas waktunya sudah mendengar keluh kesah saya. Nah, sekarang saya menjadi sedikit lega. Semoga nanti kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Mohon maaf Bapak, kebetulan ini saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan pekerjaan rumah. Saya pamit dulu ya Pak ya. Iya Ibu, silakan. Yang terpenting tetap semangat. Semangat untuk mengabdikan diri kepada siswa-siswanya dan juga harus selalu nyaman agar tercipta situasi pembelajaran yang menyenangkan Ibu. Semangat ya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Salam sehat dan bahagia Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali Ibu. Baik, demikian praktek coaching bersama Ibu Erna Nurdin. Waktu saya kembalikan kepada Pak Eko Aris Setiawan. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, luar biasa penjenengan keren dalam praktek coaching hari ini. Dan saya sudah melihat prosesnya luar biasa. Saya akan menyampaikan hasil observasi ini pada praktek coaching ini secara garis besar ya, secara garis besar untuk alur tirta pada saat penjenengan praktek coaching ini sudah tampak sebetulnya Pak. Ya. Mulai dari tujuannya, indikatornya, kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawab juga sudah tampak. Bahkan untuk alur-alur tirta tadi semuanya sudah terlampaui setahap demi setahap dan runtut itu. Nah, kemudian di awal tadi Pak Juni menyampaikan bahwasanya ingin mengembangkan potensi tentang pertanyaan berbobot tadi ya. Seperti itu Pak ya? Iya Pak. Ya. Oke. Tadi juga sudah tampak itu Pak sebetulnya Pak. Bahkan Bapak sudah mulai memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mengena ya. Meskipun Bapak tadi sebetulnya memantik dan si Uci tadi juga disambut dan itu ternyata sudah ada geometrinya, artinya mereka sudah bisa menangkap pantian dari Bapak itu. Nah, kemudian sekarang menurut Bapak ya, menurut Bapak Juni, setelah melakukan coaching tadi pada hari ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan? Saya merasa terkesan dengan Kuci, Pak. Di mana sebetulnya Kuci itu sudah mempunyai solusi dari dalam dirinya, tetapi mungkin saja itu butuh pemantik, sehingga solusi atau ide itu bisa dikeluarkan atau dimunculkan dari diri Kuci. Beliau sebenarnya mempunyai potensi yang luar biasa dalam menyelesaikan masalah, Bapak.
Baik Pak Juni, tadi sudah praktek kucing yang bagus, luar biasa, sudah merasakan bagaimana menjadi seorang cook, bagaimana sudah menjadi seorang kuci juga tadi. Nah, tadi juga sudah mengembangkan potensi-potensi inti yang ada di kucing tadi ya, yaitu Ya. mengembangkan pertanyaan berbobot, praktek kucing selanjutnya. Kira-kira misalkan ya, kalau ada praktek kucing selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bapak Juni kembangkan kembali berdasarkan pengalaman hari ini, Bapak? Begini Bapak, saya ingin lebih dapat mendengarkan aktif. Saya akan lebih fokus pada apa yang dikatakan Kuci dalam memahami keseluruhan makna, bahkan yang tidak terucapkan oleh Kuci sekalipun. Akan lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit berbicara. Saya ingin menjadi pendengar yang baik, bisa mengambil kesimpulan seperti itu Bapak. Luar biasa, keren ya Pak Juni. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini Bapak. Terima kasih Sama-sama. banyak atas waktunya Ibu Irna. Dan semuanya saya ucapkan terima kasih atas prakteknya hari ini. Sampai di perbincangan terakhir ini nanti mudah-mudahan kita menjadi pionir untuk bisa menciptakan suatu. Nah, oke, demikian praktek kucing kita hari ini Bapak Ibu semuanya, hanya untuk memotivasi kita saja. Lakukan sebisa kita, buat perubahan positif, kenali diri kita, kendalikan diri, dan eksplor diri. Mari kita untuk menciptakan, berpartisipasi, berkembang menjadi lebih baik demi perubahan pendidikan di Indonesia. Dan saya EA masih percaya itu buat kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Aris.